harta kita. Apa yang kita cintai itulah Ismail kita, kata ahli syariat. Apa yang kita cintai dan yang sesuatu yang bisa membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah Ismail kita, dan itu yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Karena itu beda-beda. Ada orang yang lemah di bidang ini, di bidang harta, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di titik itu. Kita pernah mengetahui bagaimana kaum Yahudi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dia mengail atau memancing berburu ikan pada hari Sabtu, sebab di titik itulah kelemahan mereka. Kalau sudah terkait dengan harta, mereka lemah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di titik itu. Karena itu manusia akan diuji oleh Allah pada titik-titik lemahnya. Di mana titik lemah kita? Ini ikhwafillah rahimakumullah. Siap-siap kita semuanya tidak akan luput dari ujian Allah Ta'ala. Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan kedudukannya, ada yang diuji dengan popularitas, ingin terkenal misalnya, ada yang diuji dengan status sosialnya, ada dengan hartanya, dengan keluarganya, dengan anaknya, keturunannya, dan sebagainya. Ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perjalanan hidup manusia. Nah, Allah Ta'ala menegaskan di sini bagaimana dia menguji dengan Ismail alaihissalam. Karena itu langsung Ibrahim alaihissalam berkata kepada Ismail anaknya. Ini dialog untuknya. Sebab tidak mau Ibrahim alaihissalam, walaupun ini merupakan wahyu dari Allah, perintah dari Allah, langsung dilaksanakan tanpa mengajak anaknya berdialog. Ini juga mengajarkan kepada kita agar segala sesuatunya, walaupun hak, walaupun sudah benar, tapi cobalah biasakan untuk berdialog, bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr. Biasakan semacam itu. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada anaknya. Dia berkata, qal ya bunai, wahai anakku, dengan kata-kata yang indah. Dia katakan, wahai ananda, ya bunayya. Dia tidak mengatakan ya ibni, ya waladi, tapi dengan pilihan kata yang bagus sekali. Ini dari seorang ayah yang bijak, ayah yang paham, ayah yang memiliki pemahaman bagaimana dia cara mendekati anaknya. Dia mengajarkan kepada anaknya, untuk berbicara kepada anaknya dia pilih kata yang pas, yang enak. Ya bunayya, wahai ananda, inni ara fil manam, aku bermimpi dalam tidur, ya, bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, coba berikan pendapatmu, bagaimana kira-kira. Ini kan mengajak dialog. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Perintah Allah. Dia ingin mengetahui kondisi anaknya ketika mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mengetahui sejauh mana ketaatan anaknya. Ini ikhwafillah rahimakumullah, dialog yang mesti kita lakukan kepada anak-anak kita. Biasakan anak kita untuk diajak berdialog, gitu ya. Bagi yang punya anak tentunya, dan bagi yang insyaallah nantinya akan punya anak. Jadi biasakan semacam itu. Jadi bahasa-bahasa dialog ini penting. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga banyak berdialog, bahkan dengan anak-anak kecil. Bahkan bukan kepada anaknya saja, kepada anak kecil itu biasa disapa oleh Rasulullah. Ditanya kabarnya tentang burungnya dan sebagainya, itu biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Dialog dengan mereka. Nah, ini yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Ya, dan kita bayangkan bagaimana Ibrahim ketika mengungkapkan hal itu. Padahal perintah yang datang lewat mimpi. Ya, kalau seandainya ingin mencari alasan sangat mudah. Ini kan mimpi ya, bisa jadi mimpinya salah. Tapi walaupun hanya sebuah mimpi, isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia yakin datangnya dari Allah, tidak ada lagi kata ragu-ragu, tidak ada lagi kata bimbang. Langsung dia mengerjakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma langkah pertama adalah dengan menanyakan kepada si anak. Tandur madza tara. Apa jawaban anaknya? Anaknya mengatakan, qal ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, ini juga sama, ya abati.
Dia tidak mengatakan ya abi, ya walidi, tapi dia mengatakan ya abadi, sama. Ya, ini menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa ketika anak itu mendapatkan contoh-contoh yang baik dari lingkungannya, dia akan menyerap contoh itu dan dia akan mempraktekkan, sama. Karena anak itu tumbuh di lingkungan keluarga, maka pengaruh bapak dan ibunya itu sangat besar kepada anak. Jadi kalau dia tumbuh besar, cara dia bicara biasanya ikut cara bicaranya bapak dan ibunya. Bahkan cara berjalan, saya sering mengamati orang berjalan itu, kenapa cara berjalannya semacam itu. Tapi kalau dilihat ayahnya, oh sama cara jalannya. Itu sering sekali semacam itu. Coba untuk perhatikan bagaimana anak dengan ayahnya banyak kesamaan yang pasti dimiliki. Cara bicaranya, gaya duduknya, ya biasanya ada kesamaan. Sampai pilihan-pilihan bajunya dan sebagainya, hampir sama. Karena pengaruh itu cukup kuat. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan memang, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawidani, wa yumajjisani, wa yunassirani." Atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan dibentuk oleh orang tuanya. Orang tuanya itu yang akan membentuk dia. Mau dijadikan apa itu anak? Nah ini lingkungan keluarga sangat menentukan. Nah ini yang disebutkan kemudian Ismail alaihi salam mengatakan qala ya abati. Persis jawabannya sama, ya abati, karena ayahnya mencontohkan cara bicara yang baik, anaknya juga sama, ya abati. Dia katakan wahai ayahanda. Dan karena ayahnya mencontohkan keyakinan yang sangat kuat, maka si anak juga mengatakan yang sama, if'al ma tu'mar. Kerjakan ya ayah, wahai ayah. Apa yang diperintahkan kepadamu kerjakan. Jangan ragu-ragu. Ini luar biasa. Jadi kita lihat bagaimana hasil atau buah dari pendidikan itu akan kelihatan. Ya. Nah ini Ismail alaihissalam memberikan satu tanda, memberikan satu indikasi bahwa dia betul merupakan anak yang saleh, anak yang halif. Dia mengatakan kepada ayahnya, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Ini adab. Ya, adab kepada siapa? Yang pertama adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada Allah karena Ismail tahu betul perintah Allah itu tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh ditunda-tunda, apalagi diterima dengan penuh syak, keraguan dan sebagainya. Semua perintah Allah harus langsung dikerjakan. Ini adab kepada Allah. Yang kedua adab kepada orang tuanya. Dia tahu karena ini perintah dari Allah yang disampaikan oleh orang tuanya, maka dia ingin orang tuanya juga senang, sehingga dia langsung melaksanakan apa yang diperintahkan dari if'al ma tu'mar. Dia katakan kepada ayahnya, if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Pasti ya engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang yang sabar. Kita lihat bagaimana jawaban Ismail alaihissalam. Dia mengatakan insyaallah. Ini yang harus kita garis bawahi. Ismail tidak mengatakan satajiduni minas sabirin, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Kenapa demikian? Sebab kita ini hanya bisa berusaha untuk berbuat baik. Kita hanya berusaha untuk bersabar. Tetapi yang menentukan, yang berkuasa penuh, yang berkehendak penuh seorang itu menjadi baik adalah Allah Subhanahu wa taala. La haula lana wala quwwah. Kita enggak punya daya dan kekuatan kecuali Allah. Kita punya semangat, kita punya keinginan, kita punya upaya yang kuat, tapi pada akhirnya yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tawadhu'nya Ismail alaihissalam. Dia mengatakan satajiduni insyaallah minas sabirin. InsyaAllah engkau akan mendapat itu termasuk orang yang sabar. Dia tidak sombong, dia tidak merasa dirinya hebat, pasti bisa, gitu ya. Tidak, tapi dia mengatakan InsyaAllah itu termasuk orang yang sabar. Dan kemudian disebutkan falamma aslama, ketika dua-duanya ayah dan anak sudah menunjukkan ketundukannya dan ketaatannya secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan kata aslama. Aslama yuslimu islaman. Jadi kalau kita mau meniru Islam yang benar itu yang seperti apa? Islam yang benar yang dicontohkan oleh mereka. Ketika ada perintah langsung dikerjakan. Itu Islam yang benar. Tidak disebutkan